أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Jamaah muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur dan memanjatkan pujian setinggi-tingginya kehadirat Allah, di mana pada kesempatan kali ini kita bisa kembali bermajlis untuk melanjutkan disiplin ilmu, bagaimana sikap kita terhadap konsekuensi dari syahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita punya konsekuensi dan komitmen untuk mencintai Rasul, kemudian menunaikan ajaran-ajarannya dan lain seterusnya, bahkan melestarikan pula syariat Allah dan Rasulnya di muka bumi ini. Dan bagaimana kita paham kalau kita tidak belajar salah satu dari disiplin ilmu sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita masih berada di tema Hajjatul Wada, yaitu haji Rasul sallallahu alaihi wasallam di tahun ke-10 dari hijrahnya beliau. Di waktu itu yang tidak kalah penting yaitu tema Allah turunkan ayat di dalam surat Al-Maidah. Bahkan dari sini ada beberapa nukilan riwayat, meskipun sebagian ulama ada yang mendhaifkan sanadnya. Allimu rijalakum surat al-Maidah walin nisa'i surat an-Nuri wal Ahzab. Ajarkanlah kepada para muslimin laki-laki surat Al-Maidah, sedangkan bagi para muslimatnya surat An-Nur dan surat Al-Ahzab. Karena di dalam surat Al-Maidah masih di awal-awalnya Allah turunkan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Al-yauma akmaltu, pada hari ini. Nah, ini pun ada catatannya. Orang Yahudi, bahkan rohib mereka, ahli ilmunya Yahudi, mendatangi Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dan berkata, kalau seandainya ayat yang kalian miliki itu turun di kami, yaitu di kalangan Yahudi, pasti kami akan jadikan sebagai hari raya. Pasti diagungkan hari di mana ayat itu turun.
Kata Umar, ayat yang seperti apa di kami kok kalian agungkan itu? Kemudian orang Yahudi menyebut Al-Maidah ayat 3 ini. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Kemudian Umar menjawab, wallahi demi Allah, aku sangat tahu kapan ayat itu turun. Karena Umar termasuk saksi hidup ayat itu turun. Al-yauma akmaltu, hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian, yaitu agama kalian, Islam. Ya, syariat Allah, tauhidnya, hukum-hukumnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan segenap kaum muslimin termasuk hari ini. Nah, itu orang Yahudi iri sekali. Kalau sampai ayat seperti ini turun di mereka, nah mereka pasti jadikan sebagai hari Idnya. Maka Umar bilang, oh saya sangat tahu ayat itu turun ketika Haji Wada, wukuf di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Karena ini bentuk pengokohan, al-isbat minallah. Allah mengokohkan bahwa Islam sudah sempurna, paripurna. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Aku genepi, aku sempurnakan pula nikmatku kepadamu. Yaitu kemenangan. Bisa haji, bisa menaklukkan Mekah. Manusia pada mengenal Islam dan berbondong-bondong memeluknya. Wa raditu lakumul wa raditul wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Dan aku, kata Allah, ridha Islam menjadi agama kalian. Sudah lengkap sudah. Ya, bahwa Islam tidak perlu amandemen. Bahasa DPR-nya kan gitu. Al-Qur'an tidak perlu direvisi. Sudah cukup ini. Ya. Apalagi hukum-hukum dari ibadah-ibadah yang sudah ada di zaman Rasul, sudah ditentukan tata caranya, ya, modelnya, jumlahnya, waktunya. Nah, itu malah nggak perlu ditambah-tambah. Makanya kaum muslimin yang sudah mulai tergerak hatinya untuk ngaji, jangan ngerasa tersinggung kalau ada dakwah yang mungkin membahas kekeliruan-kekeliruan umat, pelurusannya. Jangan tersinggung. Dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit nggak boleh. Loh, oh gak titik-titik bid'ah, akeh bid'ah. Ora trimo titik-titik. Akeh, Pak. Ya. Dikit-dikit kakean malah. Banyak. Redi preteli wong sak daerah wae wis ora kehitung. Saking akeh. Lah wong kita habis sholat saja. Kan masih dapat ajaran dari Rasul. Habis sholat, assalamualaikum, assalamualaikum. Kita diminta untuk apa? Berzikir, istighfar, astagfirullah, 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 Allahumma antas salam, dan seterusnya. Titian tak tambahilah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Padahal Rasul menganjurkan ada al-azimnya apa enggak? Enggak ada. Rasul cuma mengajarkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lah karena kita terlalu kreatif, nah kurang dawa. Tambahi dhewe lah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jadi bener apa salah? Nah itu baru selesai sholat. Udah diajarkan, lah malah dirubah. Ya, ini yang jelas-jelas masih ada. Abu Bakar masih melakukan, Umar masih ngikuti. Bagaimana zikir selepas sholat fardu.
Nah, kita dengan alasan-alasan yang ya itu bisa nambah sendiri, bisa ngurangi sendiri. Itu yang ada di zaman Rasul dirubah, apalagi di zaman Nabi yang enggak ada. Ya. Apalagi mikir urusan umat dari hamba-hamba Allah, bahkan makhluk-makhluknya. Sudah muslimin enggak usah banyak-banyak turunan. Ya. Oh, nanti dunia itu semakin hari ya, tahun 2000 sekian saja sudah berapa katanya 100 miliar manusia atau berapa itu. Padahal ladang pertanian, bahan makanan semakin tipis. Jadi pemukiman semuanya. Engko lek menungsone akeh, pertaniannya sempit, piye leh mangan. Waduh, bagaimana mereka tinggal? Ya, sudah. Lah wong sing duwe donya ki ya sapa? Ya, yang memberikan rezeki siapa? Ya. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah menyampaikan, sudah memberikan arahan, ya, memang kewajiban orang beriman kan mengimani dan mengamalkannya, sudah. Dan itu kan Allah yang menciptakan dunia, Allah yang mengatur alam semesta. Gak mungkin ada istilah menungso diciptakne terus kurang panganane, kurang panggonane. Lah Allah yang lebih paham ketika Allah menciptakan seluruh manusia. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa taala. Maka ayat ini menjadi isbat, pengokohan bahwa akidah Islam, ajarannya, syariatnya merupakan syariat yang paling sempurna dari yang lainnya. Maka bersyukurlah kita ketika, dan rata-rata insya Allah kita ini lahir dari orang tua yang muslim dan muslimah. Ya. Meskipun ujung-ujungnya kadang ada narasi yang kurang enak. Awake dhewe iki trimo Islam turunan. Padahal wah itu baik dibandingkan kafir turunan. Pilih mana, Mas? Islam turunan atau kafir turunan? Ya mending Islam turunan. Ya, karena seluruh kelahiran yang ada di muka bumi, kata Rasul, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua bayi yang lahir itu dalam kondisi fitrah. Apa maksudnya fitrah? Mengenal tauhid, mengenal ilah hanya Allah. Dan mereka, kita semuanya di alam janin sudah mempersaksikan bahwa ilah kita hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita lahir dalam kondisi fitrah. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan fa'abawahu yuhawidanihi au yudassiranihi au yumajjisanihi. Maka tinggal orang tuanya, bapaknya, ibunya yang mencetak bayi ini nyelot gede dadi Yahudi, nyelot gede dadi Nasara, nyelot gede dadi ya Majusi. Awalnya semuanya bertauhid. Tapi karena orang tuanya agama Yahudi, sansaya gede bocah iki dadi Yahudi, bocah iki dadi Nasrani, bocah iki dadi Majusi. Kenapa? Karena orang tuanya beragama seperti itu. Lah kita alhamdulillah orang tua kita muslim muslimah lahir sudah muslim. Berarti karena kita Islam turunan enggak perlu lagi ngulang syahadat. Termasuk ketika mau nikah, akad, dadak kon syahadat ulang. Meh mlebu Islam, Pak. Pak Naib, lho saya itu Islam jok lahir, malah kon syahadat neh. Ya. Nah itu kita sholat, tahiyat ada syahadat, zikir kita ada lafaz-lafaz tauhid, kalimat-kalimat tauhid. Beda urusannya ketika ada dalam orang-orang yang non muslim ketika mau masuk Islam, ya mereka punya tanggung jawab untuk melafalkan, mengikrarkan
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kewajiban mereka. Kenapa? Karena sebelumnya dalam kondisi kafir. Ya, beda dengan kita. Nah, oleh karenanya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ayat ini, dan ayat ini berat sekali di saat itu, ya, karena Rasul kan di padang Arafah wukuf, beliau berada duduk di atas untanya itu sampai ndeprok. Saking beratnya ayat Al-Maidah nomor 3 itu turun. Kemudian Rasul terus bertanya kepada para sahabat, sudah saya sampaikan belum? Sudah saya berikan belum? Sudah saya kasih tahu atau belum? Faqalu nashhadu annaka balaghta wa addaita wa nasahta. Kata para kaum muslimin saat itu, kami bersaksi wahai Rasul, sesungguhnya engkau telah menyampaikan, engkau telah menunaikan, engkau telah memurnikan dan menasihati kami semuanya. Faqala bi isba'ihi sababah yarfa'uha ila sama. Allahumma syhad, Allahumma syhad, Allahumma syhad. Maka kemudian Rasul menunjuk ya jari telunjuknya ke langit sambil berkata, ya Allah, persaksikanlah. Saksikanlah bahwa risalah yang engkau bebankan kepadaku telah aku tunaikan. Buktinya apa? Kaum muslimin saat itu telah menjawab bareng-bareng. Rasul telah menunaikan tanggung jawab beliau sebagai seorang nabi dan utusan Allah. Ya, fakana yaumu ni'mah wa sa'adah wa syukur. Maka hari itulah hari yang penuh kenikmatan, ya, kemudian penuh kebahagiaan dan penuh rasa syukur. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini berarti kalau kita tarik ke belakang, Nabi mendapatkan ayat paripurna ini dari awal beliau berdakwah 13 tahun ditambah 10 tahun, berarti kan kurang lebih di 23 tahun. Dengan berbagai macam kesusahpayahan, penderitaan, kesedihan. Ya, bahkan di dalam permasalahan risalah sendiri Rasul pun mendapatkan ayat-ayat itab. Ayat-ayat teguran. Padahal Nabi. Dan kita meyakini Nabi Muhammad dan para Rasul yang lainnya adalah manusia-manusia pilihan yang punya al-ismah atau maksum. Apa itu maksum? Ya, terjaga dari dosa. Kalaupun melakukan suatu kesalahan, Allah langsung ampuni. Ya. Nah, yang dimaksud maksum pada diri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu setidaknya ada 3. Yang pertama bahwa Nabi dan Rasul itu maksum, tidak pernah ada basic kafir. Pernah dapat Nabi atau Rasul basicnya, ya, kalau bahasa kita hari ini mu'alaf. Ada enggak? Enggak ada. Seluruh para Nabi dan para Rasul enggak pernah mantan kafir. Beda dengan para sahabat. Umar sebelumnya dia masuk kategori orang-orang musyrik. Khalid bin Walid, ya, Amr bin As, banyak. Tapi Nabi sendiri enggak, terjaga dari lahir, remaja sampai Allah pilih menjadi utusannya. Nabi Isa juga, Nabi Musa juga, Nabi Ibrahim juga. Jadi kemaksuman para nabi dan rasul pertama terjaga, tidak pernah ya
berangkat dari orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, maksumnya para nabi dan rasul yaitu terjaga dari dosa-dosa besar, khususnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak pernah rasul bunuh, enggak pernah, ya, dalam arti di luar pertempuran. Di medan jihad saja beliau cuma sekali, ya, membunuh musuhnya, yaitu di peristiwa perang Uhud. Kemudian yang terakhir, kemaksuman Rasul sallallahu alaihi wasallam Allah jaga dari dosa-dosa kecil. Maka pertanyaan selanjutnya, lek kafir gak nate, dosa besar ya dijaga, dosa kecil ya dijaga, lah terus salah sisih endi? Lah kalau kita kan, dosa kecil ya kerep, dosa besar ya nate. Ya. Tapi Rasul enggak terjaga semuanya itu. Maka kalau ada ayat-ayat menegur Rasul, jenenge lek ditegur iki mesti apa? Salah kan? Umumnya kan seperti itu. Teguran karena salah. Lah Rasul dijaga, dosa kecil aja dijaga, apalagi dosa besar. Loh, terus sisih salah sebelah endi? Maka jawabannya, Allah menegur Rasul sallallahu alaihi wasallam di beberapa kondisi dan situasi dalam masalah ijtihad. Ya, mengambil keputusan. Kan enggak mesti kesalahan keputusan itu dosa. Ya, bisa jadi hanya ijtihad beliau saja. Tapi kalau Allah tidak ridho, Allah langsung tegur gitu. Ya. Allah langsung perbaiki, Allah langsung arahkan, Allah berikan peringatan. Ya. Contohnya ketika di surat Al-Maidah juga di pertengahan ada ayat wallah ya'simuka minan nas. Allah menjagamu dari manusia. Ayat ini awalnya kan Allah perintahkan, ya, hei Muhammad, baligh risalatan, sampaikan risalahmu. Kemudian Imam Suyuti diantaranya menafsirkan saat itu Rasul berkata kepada Allah, artinya Rasul ketika mendapatkan ayat ini, Rasul berkata, ana wahdi, aku sendirian ya Allah. Engkau berikan tanggung jawab menyebarkan kalimat yang dibenci oleh masyarakat Quraisy, yaitu menjadikan ilah cuma satu. Kalau hanya mengenalkan Allah, ya Abu Jahal, Abu Lahab mau. Bahkan mungkin mereka lebih fasih daripada kita. Ya kan? Tapi karena mereka sangat tahu la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang hak, yang paling berhak, paling benar untuk diibadai kecuali Allah. Nah ini kenapa mereka sangat benci dengan kalimat tersebut, yaitu kalimat tauhid, karena mereka tahu konsekuensinya. Tidak seperti kita orang Indonesia yang hanya memaknai tiada Tuhan selain Allah, ya, kemudian tidak paham adanya nafyun sama adanya isbat. Ya, bagaimana kita meniadakan seluruh sesembahan, seluruh Tuhan-Tuhan, seluruh apa saja selain Allah, dan kita mengokohkan bahwa cuma ada satu yang harus kita ibadai, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang Arab sangat paham ini konsep la sama ilah, ya, adanya nafyun sama isbatnya itu. Makanya kan di hadis Ramadan, di antara keberkahan Ramadan yaitu
Wasuffidatis syayatin. Setan-setan dibelenggu. Berarti kan Ramadan momentum kita bisa beramal semaksimal mungkin, totalitas mungkin karena setan dibelenggu. Sekarang masalahnya masih enggak kaum muslimin yang sasi poso tetap melakukan dosa. Ada apa enggak? Banyak. Lah, jarene setan dibelenggu. Lah kok masih pada berbuat maksiat? Ya jawabannya karena tidak semua setan dibelenggu. Yang dibelenggu hanya yang marudah, yaitu yang komandan-komandannya, petinggi-petingginya, perwira tingginya, itu yang dibelenggu. Adapun setan-setan cilian enggak, bebas, masih diumbar. Maka betapa mirisnya jamaah yang dirahmati Allah, di bulan Ramadan kita masih melakukan dosa. Pada sing godho kuwi trimo setan cilian. Lah kok imane dhewe iso tipis lho. Trimo nglawan setan ciliane yo kalah. Ya kan? Padahal itu setan cilian. Setan yang gede-gede dibelenggu. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan wasuffidatis syayatin, setan dibelenggu. Ini narasi teksnya ini menunjukkan tidak semua setan dibelenggu. Beda kalau Rasul menyampaikan gini, la syaitana illa sufidat. La syaitana ora enek setan illa sufidat, kecuali melainkan dibelenggu. Artinya berarti seluruh setan mesti dibelenggu. Ora cilik, ora gede, ora sing ngisor, ora sing dhuwur, kabeh dibelenggu. Itu ada nafyun, ada isbat. Sekarang seluruh jamaah yang kita rubah. Jamaah kajian Abdurrahman As-Shawwab pada hadir. Ini kan enggak semuanya dari jamaah kajian Abdurrahman As-Shawwab. Ya, ada sebagian hadir, ada sebagian berhalangan. Tapi kalau kita pakai narasi, tidak ada jamaah Masjid Abdurrahman As-Shawwab melainkan hadir. Berarti semuanya pasti datang. Kesempurnaan Islam itu karena ada kalimat tauhid la ilaha illallah, ada nafyun, ada isbat. Itu yang enggak berani diucapkan oleh Abu Lahab, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf. Kenapa? Ya mereka yakin Allah satu di atas langit, tapi mereka meyakini berhala-berhala dan tuhan-tuhan yang ada di sekitar Ka'bah. Nah ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa adzana Bilal ba'dal khutbah. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Bilal untuk khutbah. Ya, di mana Bilal khutbah di tempat wukuf pada waktu zuhur saat itu, ya. Yang hari ini oleh kerajaan Saudi Arabia dibangun masjid namanya Masjid Munirah. Tapi bukan yang di Lamongan, yang di Padang Arafah di Mekah. Ya, dan setiap tahun pasti ada khutbah wukuf di sana. Yang kurang lebih 20 tahun sekian ini dipasrahkan amanah ini kepada mufti Saudi hari ini, yaitu Syekh Al-Syekh Hafizallahu Tabaraka wa Ta'ala. Itu sudah sekitar 23 tahun beliau khutbah terus. Artinya menempati posisi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dulu berkhutbah di Arafah. Nah, berikutnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan manasik dari manasik haji. Dari ke Mina melempar jumroh,
Ya, kemudian tetap ada beberapa nasihat seperti khudhu anni manasikakum, ambillah dariku tata cara haji kalian, fala'alli la ahujja ba'da ami hadza, karena bisa jadi aku tidak melakukan ibadah haji setelah tahun ini. Ini beberapa kalimat nubuat, kalimat kalau dalam tanda petik ramalan, tapi ramalan Rasul itu mesti benernya, ya, yang diketahui masa berikutnya. Ini bagian dari keimanan kita juga. Ya, kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada Abu Bakar, kelak kamu akan mendapati sebagian dari umatku yang tidak mau membayar zakat. Di zaman Rasul ada nggak yang berani nggak mau membayar zakat mal? Nggak ada yang berani. Tapi itu sudah disampaikan. Abu Bakar dengar. Ternyata betul. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Di zaman Abu Bakar ada sebagian kaum muslimin yang enggan membayar zakat mal. Mereka berkeyakinan kalau zakat itu wajibnya cuma selagi Rasulullah hidup. Makanya diperangi oleh Abu Bakar. Karena ini merusak rukun Islam. Kudu ilmu dadi karek papat. Ya kan? Bayar zakat kan wajib. Tapi ini diyakini wajibnya cuma di masa Rasulullah hidup. Kemudian contoh yang lain. Rasul bilang di hadapan sahabat termasuk Umar bin Khattab, kelak ada dari umatku bahkan yang terbaik di antara mereka menguburkan jenazah nabi dari kalangan Bani Israel yang hari ini belum dikebumikan. Di zaman Rasul ada? Enggak ada. Rasul menyampaikan saja. Dan ternyata nanti betul. Di zaman Abu Bakar juga belum ada peristiwanya. Di zaman Umar bin Khattab ketika menaklukkan Persia, tepatnya di wilayah Tustar, hari ini Iran, itu muslimin susah sekali masuk itu, dikepung aja karo tengah tahun. Masuk perang bertempur dengan orang-orang Tustar yang hari itu rata-rata Nasoro. Tapi unik. Mereka itu kalau perang ataupun kalau ada masalah yang besar, mereka keluarkan mereka keluarkan satu jenazah yang masih utuh dari gereja mereka. Ini yang bikin aneh, perang kok ngotong-ngotong mayit. Ya, ujung-ujungnya ya kalah. Tapi kan kaum muslimin heran. Ini mereka kok gotong mayit ini dia apa? Dilaporkan ke Amirul Mukminin. Umar langsung datang. Dikumpulkan rohib-rohibnya, masyarakat Tustarnya. Iki jenazah sopo? Nggak tahu. Loh. Lah terus yang penting kami tahu simbah-simbah kami, bapak-bapak kami. Lek enek paceklek ditokne. Lek enek penyakit ditokne. Lek enek pagebluk ditokne. Lek enek perang yo ditokne. Biasanya paceklek dadi subur. Ya. Penyakit terangkat, musibah mari, perang menang. Lah kok iki kalah? Ya kan? Biasanya seperti itu. Mereka mengkultuskan jenazah tersebut. Maka Umar bertanya, sudah berapa lama jenazah ini bersama kalian? 300-an tahun. Umar minta dibuka peti jenazahnya itu. Ternyata ada sosok mayat yang masih utuh. Dan di sekitar jenazah itu masih ada lembaran-lembaran Injil. Nah, Umar langsung ingat ini hadis tadi. Rasul itu menyampaikan detail sekali. Termasuk masalah lembaran-lembaran Injil di sekitar jenazahnya. Maka Umar sangat yakin berarti yang selama ini dikultuskan, dipertuhankan oleh orang-orang Tustar, yaitu salah satu jenazah nabi dari kalangan Bani Israel, yaitu yang hari itu dilihat oleh Umar bin Khattab, Nabi Daniel alaihissalam.
Ya. Maka Umar pertemukan komandan-komandan militernya, gali kuburan malamnya itu, minta 13 kuburan. Kubur di salah satunya. Ya. Untuk apa? Untuk menutup celah masyarakat Tustar untuk mengagungkan kuburane. Lah wong ki mayite urung dikubur wis dikultusne kok. Iki lek sampai dikubur, kuburane mesti digoleki. Ya, diagungkan lagi. Maka Umar bin Khattab memakai cara saddud dzari'ah. Menutup celah dosa besar syiriknya dengan dibikin 13 kuburan. Padahal dibuka ke 13-13-nya cuma satu itu kuburan asli yang ada jenazahnya Nabi Daniel alaihissalam. Betul, dikerjakan, dikuburkan. Besok paginya masyarakat Tustar sudah tahu beritanya, Nabi Daniel ternyata sudah dikuburkan, tapi kuburannya mbuh sisih ndi sing bener, akhirnya mereka males. Mereka enggak menyibukkan diri dengan mencari kuburan yang asli. Aman kan berarti? Bener sikapnya Umar bin Khattab. Yang aneh itu hari ini, telulas iso rame. Ya kan? 13-13-nya rame. Semua nenek pelangi. Disinilah petilasan Nabi Daniel. Loh, Umar dari tahun 16 atau 17 Hijriah, abad pertama, itu sudah mengantisipasi. Loh, setannya itu memang sabar. Hari ini semuanya diagungkan. Ya, dikubur dadi telulasi. Ben ora enek sing mudeng sing ndi sing sisih sing bener. Lah wong kabeh saiki ngaku bener. Nah ini. Maka al-yauma akmaltu lakum dinakum, ya, tidak bakal bisa sempurna kalau kita tidak memahami tauhid semacam ini. Kalau masih mengkultuskan orang-orang soleh yang meninggal dunia, berarti ya sudah. Ini masih belum bisa, ya, dinisbatkan kepada pelaku itu. Berarti imannya masih belum sempurna. Islamnya masih hanya Islam ikrar lisan tok mungkin, nggak sampai hati. Mosok sampai enek cerita mbuh bener mbuh ora lho, wong guak sampah sembarangan. Ya kan? Guak sampah sembarangan, kok lek dilarang buang sampah di sini. Wong padha guak sampah ning kono kabeh. Ganti, cabut, ganti. Buang sampah sama dengan anjing galak. Waduh, ora enggak direken, tetep wae wakeh sampai ning kono. Digantine. Buang sampah di sini, loro gak mari-mari. Aduh, gak ngaruh. Ya, ganti meneh. Buang sampah denda berapa ratus ribu. Gak ngefek. Akhirnya diresiki wae. Resik. Bar kuwi digawe gundukan kaya kuburan dikai maisan loro, ditulisi makam keramat. Sampai saiki resik, Pak. Ora enek sing kendel gak sampah. Mosok terus iman kita, akidah kita, ya, enggak jauh-jauh dari kuburan terus. Ya. Nah, ini sebagai nasihat untuk kita sekalian supaya memurnikan akidah dan tauhid hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza walhamdulillahirabbil alamin. Kita dengarkan adzan Isya terlebih dahulu. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk menyampaikan risalah dakwah, tapi beliau merasa sendirian. Wa ana wahdi. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala, lah ini kan dianggap suatu kesimpulan yang salah. Ya, Rasul memang sendiri betul. Tapi engkau itu pada hakikatnya enggak sendirian. Allah pasti menolongmu. Allah akan temukan dengan orang-orang, yaitu para sahabatmu. Maka kemudian Allah tegur Rasul dengan taujih, dengan bentuk mengarahkan. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah jaga engkau dari manusia. Kamu takut berhadapan dengan tokoh-tokoh seperti Abu Lahab, Abu Jahal, Walid bin Mughirah? Tidak apa-apa sudah. Allah pasti menjaga. Ya. Ketika
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan ayat ini, maka beliau gembira. Beliau datangi Zubair bin Awam, beliau temui Abbas bin Abdul Muttalib, beliau temui Ali bin Abi Thalib. Ya, mulai hari ini kalian sudah nggak perlu menjadi bodyguardku, ya, nggak perlu menjagaku setiap saat. Kenapa? Karena Rasul sudah sangat tenang, mau berdakwah keluar masuk pasar, mau keluar masuk kampung, keluar masuk suku-suku, ya, Rasul sudah meyakini wallah ya'simuka minan nas. Allah akan menjagamu dari manusia yang lain. Berikutnya, selepas mendapatkan surat Al-Maidah ini, Rasul pun menyelesaikan hajinya dengan melaksanakan tahallul, yaitu menggunduli rambut beliau. Dan bagi perempuan juga diminta untuk mencukur rambut mereka, yaitu rambut kepala, setidaknya seruas dari jari. Ya, cuma ini terkadang banyak yang salah memahami. Jadi ketika nyukur rambut tahallul, muslimat itu kur telung ler, ya, kur telung ler terus digunting. Jadi mungkin diambil sebagian rambut terus diketok. Enggak seperti itu caranya. Ya, jadi dari dalam jilbabnya diambil dulu semuanya. Jadi kayak apa Mas ya? Ya, kayak apa gitu jenenge? Ngumpul nih seret dikumpul nih, kan harus ketemu itu semuanya kan. Lah baru hitungan seruas jari nanti baru dipotong kabeh. Gitulah tahallul yang paling ideal dan sempurna untuk muslimat. Jadi enggak 3 helai tok enggak, tapi dikumpulkan ya dadi siji wis kabeh, yaitu kurang lebih seruas jari baru diketok. Ini selesailah urusan haji wada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi beliau masih terus memberikan wejangan-wejangan, nasihat-nasihatnya, termasuk yang paling penting nubuat tadi. Perkara-perkara yang belum ada di zaman itu, perkara-perkara yang masih ghaib. Makanya kalau ada sahabat kok ngasih info perkara gaib tanpa harus didahului dengan aku mendengar, aku melihat, aku menyaksikan, aku menemui Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkata demikian-demikian, tetap kita yakini ucapan para sahabat tersebut marfu', langsung bersandarkan dari ucapan Rasulullah. Kenapa? Karena tidak ada satupun sahabat yang mereka berani ijtihad dalam perkara ghaib. Enggak berani Pak sahabat. Itu enaknya kita kalau belajar masalah surga neraka, belajar siksa azab kubur, belajar akhir zaman atau kiamat. Kenapa? Karena referensinya simple. Cuma Al-Quran, hadis Nabi, sama ucapan sahabat. Mentok di situ. Ya, Quran ayatnya apa terkait dengan surga neraka, terkait dengan hari kiamat, hari kebangkitan, hadisnya apa, ucapan sahabat seperti apa. Cuma konsekuensinya biasanya kurang menarik. Ya lah, hadis tok kan kurang menarik. Masalah dajjal dawa, ya ujung-ujungnya dipateni Nabi Isa. Wes mentok gitu tok. Ya, tapi kalau kita pakai sumber yang lain, referensi yang lain, pola pikir yang lain, ya bahas akhir zaman, referensi ini CNN, marojiknya area 51. Wah, akhirnya menyimpulkan UFO kendaraan Dajjal. Wah, ini menarik, ini viral. Lah, itu. Lah saiki agama golek sing menarik ya. Apa bener enggak ya? Ya, lek gawe menarik banyak caranya, Pak. Wis gawe apa sing gempar menarik. Tapi bukan itu yang kita harapkan.
Maka orang kok berbicara akhir zaman, hilang Qur'annya atau hilang hadisnya, bahkan hanya referensi-referensi makalah-makalah asing, ya pendapat-pendapat, berita-berita asing, wah ini mesti salah kaprah. Karena sahabat saja mereka perkara gaib tidak pernah lepas dari nukilan dari lisan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul menyampaikan, belum ada di umatku, tapi nanti pasti ada. Ya, perempuan-perempuan yang kasiat, ariyat, itu kan, berpakaian tapi telanjang. Zaman Nabi ada yang seperti itu? Tidak ada. Ya, tidak ada. Para pezina, para pelacur pun di hari itu dengan gambaran hari ini, wah itu masih tertutup banget itu. Di zaman Nabi ada perzinahan, ada pelacuran, ada, tapi kan gak cetok-cetok, ya sembunyi. Tapi nanti akan ada. Nah ini benar kita ngelihat itu. Ya orang-orang yang berpakaian tapi telanjang. Maksudnya berpakaian ya pakai baju. Tapi saking sempitnya, saking tipisnya, ya kemudian membentuk lekuk tubuh. Ya, atau bahkan sengaja tidak menutup aurat dengan benar. Nah ini bagian darinya. Nah ini kapan kita bisa lihat? Ya hari ini. Zaman Rasul nggak ada. Ini bagian dari nubuat. Ya, kemudian ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada Ali, ya nanti engkau akan menemui masyarakat yang ahli ibadah sampai jidat mereka hitam. Ya, saking seringnya mereka sujud, malam harinya, siang harinya puasa. Lemes jadi mereka. Jidatnya hitam karena saking banyak sujud. Kemudian muka mereka kusut karena lemes, nggak banyak asupan makanan karena sering berpuasa. Tapi sama Ali diperangi. Ya kan? Sama Ali diperangi. Kenapa? Karena Ali sudah tahu ini yang dimaksud oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu umat Khawarij, masyarakat yang baca Quran, beribadah, berpuasa, kalian merasa minder, tapi pada hakikatnya bacaan Quran mereka yamrukun, keluar dari lisan mereka itu sebagaimana anak panah keluar dari busurnya. Artinya mentok cuma di tenggorokan, nggak sampai hati. Ya. Itu Ali sangat percaya diri ketika memerangi mereka. Padahal mereka sholat enggak? Sholat. Puasa. Tapi diperangi. Kenapa? Ya karena sudah ada nubuat dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bahkan sekelas Ali bin Abi Thalib di masa Rasul ketika Dzul Khuwaisirah. Ya. Awalnya sih sahabat Nabi. Beriman di zaman Rasul di hadapan beliau. Bersama beliau berjihad lagi. Tapi ketika Rasul membagi harta warisan dan merasa tidak adil Rasul membaginya, maka Dzul Khuwaisirah mengatakan, "I'dil ya Muhammad fa innaka lam ta'dil." Berlaku adillah hai Muhammad, engkau enggak adil. Orang yang berani ngomplain Nabi di zaman itu. Ya. Maka Rasul di waktu Dzul Khuwaisirah sholat, sujud, sholat sunnahnya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bilang ke Abu Bakar, penggal lehernya. Nih, tapi jangan salah pahami ya, ini Rasul yang mengatakan. Kepada siapa? Abu Bakar ketika Dzul Khuwaisirah sujud sholat Masjid Nabawi. Kurang mulia apa nih? Kata Rasul, penggal lehernya. Abu Bakar diem dulu. Umar masuk. Umar penggal lehernya. Umar ya. Kan ya tetap mikir mas. Gimana? Tapi kemudian Ali mendengar itu. Kalau Abu Bakar, Umar gak berkenan. Saya aja. Kini. Ya tugel cengle. Kan gitu. Tegas Ali. Tapi ternyata ketika Ali sudah bersiap untuk memenggal lehernya. Ternyata Dzul Khuwaisirah sudah menyelesaikan sholatnya dan kabur duluan. Maka kemudian Rasul bersabda, kelak akan muncul dari
turunane, dari grup-grupnya, dari bangsanya itu orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada kalian. Ya, kita kenal dengan Khawarij. Kapan Rasul merintahkan menggalnya? Pas sujud di masjid lagi. Ya, tapi ini jangan disalahpahami. Ya kan? Posisi Rasul sudah menunjukkan kepada sahabat, berarti Dzul Khuwaisirah per hari itu tercoret dari sahabat Nabi. Berarti Dzul Khuwaisirah bukan sahabat Nabi, meskipun pernah beriman kepada beliau, ya, bermakmum dengan beliau, tapi karena enggannya mengikuti, ya, pembagian harta rampasan dari Nabi, maka otomatis keluar dari golongan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian, insyaallah kita lanjutkan ke tema berikutnya. Aqulu qouli hadza fa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.